siapapun kalau diprediksi ini gerakan ini, tokoh ini, pemikiran semacam ini akan menyebabkan negara kita jadi bubar, habisin saja. Dan masih terlalu banyak dalam Al-Quran, di lembaran-lembaran Al-Quran mutiara dan berlian berlimpah ruah, tapi tidak ada yang pernah menyentuh. Karena yang dicari hanya halal haram, halal haram, ujung-ujungnya bertengkar. Saya ingin menjelaskan salah satu surat yang paling termasyhur di alam dunia, yang selalu dibaca pada malam Jumat. Apa tuh? Yasin, terus Al-Waqi'ah, terus Kahfi, betul, Tabarok. Nah, itu 4 surat ini yang paling rutin dibaca orang se-alam dunia. Sampai saya selama di Irak, selama di Syria, selama di Libya, selama di Tunisia, ya, itu memang tradisi semacam itu hampir menyeluruh, dibaca surat itu. Nah, pertama kali saya ingin menyampaikan cerita yang unik, yang sampai sekarang mungkin orang sering baca, ya maknanya paham, tapi kemana isyarat itu larinya mungkin masih belum jelas. Ingin saya ngaji malam ini. Dalam surat Al-Kahfi itu ada cerita bahwa Nabi Musa disuruh belajar lagi, harus pesantren lagi di pesantren Raudhatul Mubtadiin. Iya, di situ berguru karena gara-gara beliau agak sombong, merasa dirinya yang paling pintar. Dikasih tahu bahwa masih ada orang yang lebih pintar dari kamu. Siapa namanya? Nabi Khidir, tuh jelas sudah nyambung nih. Ya, Nabi Khidir. Setelah beliau datang, ditanya, ada apa? Saya mau pesantren di sini. Kata Nabi Khidir, nggak usah, kamu masih kecil, pulang aja percuma, nggak bakal kuat. Ini pesantren khusus untuk orang-orang yang sudah pintar. Itu apa kata Nabi Khidir? Lantas tati'a ma'ya sabla, nggak bakal mampu kamu pesantren di sini, terlalu tinggi buat kamu. Kenapa? Ya pokoknya nggak bisa, syaratnya banyak. Ya semua saya tidak akan pulang kecuali saya pesantren di sini. Bagaimanapun caranya saya harus pesantren. Syaratnya berat apapun semua saya lakukan. Insya Allah saya kuat. Saya ini utusan Allah. Saya ini kalimullah. Saya sudah bisa berbicara dengan Allah langsung gitu. Kata Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Atas dasar apa kamu bilang mampu padahal kamu belum berpengalaman? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Karena maksa, jadi akhirnya ditanya apa persyaratannya. Syaratnya kalau mondok di sini tidak boleh bertanya. Tunggu saja, nanti aku yang akan menjelaskan. La tas'alni hatta uhditsa laka khubra. Nanti aku ceritakan, tapi sementara belajar kamu tidak boleh bertanya. Kata Musa, pun mah syaratnya gampang pisan pun mah. Kecil iwil-iwil itu mah. Pikir Nabi Musa bahwa diam itu kan tidak bicara. Gampang mana ngomong sama diam? Diam dikiranya. Pikiran Musa diam itu lebih mudah, kan diam kan tidak bicara. Betul nggak? Ini para hukama mengatakan bahwa saya belajar bicara 4 tahun saya sudah bisa bicara, tetapi saya belajar diam 20 tahun masih belum bisa. Ternyata lebih sulit diam. Inilah makanya Nabi Musa kurang pengalaman, dikiranya diam itu gampang. Nah betul lah, akhirnya yuk mari kita belajar bersama. Fantalaqa, akhirnya yuk kita berangkat. Hatta raqiba fis safinati kharaqaha, naik perahu, dibolongin perahunya. Ternyata bisa diam nggak Nabi Musa? Enggak. Loh kenapa? Kharaqtaha,
Kenapa kamu bolongin? Litughriqa ahlaha, biar tenggelam semuanya. Laqad ji'ta syai'an imra, kamu berbuat yang tidak benar. Tuh sudah ngomong lagi. Dari tadi juga sudah ku bilang kamu nggak bakal mampu, nggak bakal mampu. Aduh, sorry maaf deh, lain kali enggak deh. Ya udah, berjalan lagi. Fantalaqa hatta laqiya ghulaman qatalahu. Ketemu ada anak-anak, dibunuh. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ini kriminal. Apa salahnya anak kau bunuh? Ini anak tidak berdosa, kenapa kamu bunuh? Kamu ini jahat, kriminal kamu. Udah, berapa jadi? 2 kali kan? Udah, sekarang udah Musa pulang aja deh. Nggak bakal kuat lo. Ya, saya mohon diberi kesempatan sekali lagi. Kalau yang ketiga saya gagal, saya menyerah, kalah. Oke, kalau begitu. Satu lagi ya. Akhirnya fantalaqa lagi, pergi lagi. Hatta ataya ahla qaryatin, sampai masuk ke desa, istata'ama ahlaha, minta makan sama masyarakatnya, fa'abau an yudayifuhuma, ditolak, tidak ada yang mau menerima sebagai tamu. Lapar cari makan, nggak ada yang ngasih makan. Fawajada jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah, ada tembok miring, diperbaiki, sudah selesai, ngomong lagi. Lau syi'ta latakhadta alaihi ajra, sekarang kita minta makan yuk, kan sudah kerja. Hada firaqun baini wa bainaka, ya sudah kalau begitu goodbye forever. Selamat tinggal pulang. Nggak lulus Nabi Musa tidak lulus. Nah akhirnya sebelum berpisah, Nabi Musa meminta coba jelaskan dulu apa maknanya ini semua. Lalu diterangkan oleh Nabi Khidir bahwa kapal yang kubolong itu karena di sana di tengah lautan ada perompak yang biasa mengambil kapal-kapal yang lewat. Dan ini punya nelayan miskin. Jadi supaya saya selamatkan, saya bolongin. Oh begitu toh? Iya. Terus yang kedua anak kecil itu saya prediksi nanti besoknya bakal jadi pang nantinya, yang nanti rambutnya dikepang tuh, yang bajunya ditempelin tutup botol tuh, kelancang kerincing tuh ya, dan celananya disobek-sobek, nggak pernah mandi pakai anting. Nanti akan menyiksa orang tuanya, sedangkan orang tuanya orang saleh. Makanya lebih baik saya bunuh saja. Lalu yang ketiga apa maknanya? Wahai sahabatku Khidir, itu tembok adalah sebagai isyarat tanda, di bawahnya ada harta karun milik kedua anak yatim, li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi supaya nanti bisa diambil oleh anak yatim ini, maka tembok ini saya bangun lagi. Nah sekarang saya bertanya bahwa Al-Quran telah ditafsirkan, Nabi tidak menafsirkan, tidak ada tafsir Nabi, para sahabat juga tidak menafsirkan, baru abad kedua baru Al-Quran ditafsirkan. Betul gitu ya. Hadis juga zaman Khulafaur Rasyidin tidak ada yang mengumpulkan, baru setelah abad kedua baru dikumpulkan. Jadi yang menafsirkan Al-Quran itu adalah orang yang tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begitu. Dan saya baca di berbagai tafsir, dari Tobari, Nasafi dan sebagainya, saya baca semuanya. Dan ternyata mungkin orang desa pesantren juga mungkin nggak paham. Maksud saya, apa manfaatnya cerita ini untuk kita sekarang? Apa manfaatnya? Macam-macam ceritanya, betul nggak? Sok, manfaatnya apa untuk kita? Ada anak dibunuh, ada kapal dibolongin, ada tembok didandanin, terus manfaatnya apa untuk kita?
kemana arah tujuan isyarat-isyarat Al-Quran ini. Paling-paling yang bercerita itu adalah bahwa Nabi Khidir ilmunya ilmu hakikat, Nabi Musa ilmunya namanya ilmu syariat, begitu kan? Iya. Ya terus kemana, apa yang manfaat untuk kita, apa yang perlu kita teladani, apakah kita harus membunuh orang, ya hanya diduga nantinya bakal menjadi jahat, kita bunuh. Yuk kita sekarang kita bertanya kepada profesor-profesor ahli hukum di dunia, mungkinkah kita menghukum seseorang yang sifatnya baru dugaan? Mungkin nggak? Hanya diperkirakan nantinya bakal jadi pencuri, sekarang dipotong tangannya dulu. Karena ini bakal membunuh orang banyak, dibunuh aja sekarang. Tidak ada aturan hukum bahwa prediksi bisa menjadi alasan orang dihukum. Seseorang baru ditetapkan sebagai tersangka, itu pertama diduga dulu, betul nggak? Baru tersangka, setelah terduga terus tertuduh, terus tersangka. Itu pun harus ada 2 alat bukti yang pasti, betul nggak? Dan keyakinan hakim baru diputuskan. Nah, saya ingin menjelaskan ayat ini penting, bahwa itu maksudnya kita mulai dari yang terakhir dulu, bahwa tembok miring mau rubuh itu didandani, artinya bahwa ini pesan dari Allah untuk seluruh umat manusia, bahwa aset-aset negara yang menjadi tulang punggung ekonomi, kekayaan-kekayaan bangsa itu harus dilindungi, harus dipelihara, harus memikirkan anak cucu, betul nggak? Jangan sampai harta itu menjadi hilang, jangan dihabiskan. Sekarang Ibu Tuti marah-marah karena banyak pencuri ikan dari luar, betul? Dan kapalnya dibom langsung oleh Ibu Tuti. Hebat nggak? Hebat. Pukat harimau yang merusak terumbu karang, sehingga nanti anak cucu kita dari mana makan ikannya? Dibom lagi, betul? Ini perusakan alam, tidak dilestarikan. Ini pelajaran penting Nabi Khidir itu seperti itu. Jadi artinya ya sekarang sawah-sawah habis buat bangunan rumah, betul nggak? Buat jalan tol, buat ini. Nah, lama-lama sawahnya habis nggak? Lalu nanti nanam padinya di mana? Di gendeng. Ini pelajaran dari Nabi Khidir kepada kita semua, bahwa anak cucu harus kita perhatikan. Paham nggak? Nah, dalam hal memperhatikan anak cucu ini ada hadis Nabi yang sangat indah sekali. Kata Nabi, sekalipun engkau tahu besok akan kiamat, tidak ada urusan. Ketika engkau memegang bibit, tanamkan saja, tidak ada urusan. Betul nggak? Nah, lautan dihabisin, sawah dihabisin, hutan digundulin, anak cucu kita bagaimana nanti? Ini pesan bahwa harus kita rawat, kita pelihara untuk anak cucu kita. Masuk akal nggak? Nah, iya kan? Masih relevan kan? Nah, ini namanya kajian kontemporer. Namanya kontemplasi. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semua apa saja yang menjadi aset bangsa harus dirawat keutuhannya. Sekarang kalau ada pabrik yang menyerap tenaga kerja 10.000 orang, yang punya mati, dibagi waris atau tidak? Nah, pertanyaan ini yang menjadi persoalan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendukung oposisi yang disebut Nabi Musa secara syariat, harus diwaris. Usikum lidzakari mithlu hadzil unsayyin, dibagi pabriknya, buruhnya 10.000 kehilangan sumber rezeki mereka. Tetapi kalau kita yakin bahwa ini aset bangsa harus dipelihara, maka harus dibuat undang-undang perlindungan aset bangsa, bahwa perusahaan-perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja banyak harus ada aturan, tidak boleh dibagi waris.
Siap melawan tidak? Ayo, ikut Nabi Khidir tapi Nabi Musa. Ini kontemporer. 10.000 kehilangan sumber penghidupannya. Makanya harus ada undang-undang yang membuat bahwa aset-aset bangsa ini jangan dihilangkan, dipelihara. Jadi nanti yang dibagi itu hanya sahamnya saja, pabriknya tidak boleh dibagi berdasarkan undang-undang. Bayangkan sudah 1400 tahun lamanya kita terlambat tidak paham. Masuk akal nggak? Lah iya, kan sama dibagi sahamnya saja, nanti anak cucunya mendapat dividen namanya. Tutup buku, bagi keuntungan, masing-masing anak dapat sekian. Dan negara harus intervensi bagaimanapun juga. Nah, termasuk pesantren. Nah, saya bangga karena tadi saya dengar ini berdiri tahun 1944 sebelum merdeka, sampai sekarang masih ada. Berarti orang pesantren sini merawat aset bangsa dengan baik. Tepuk tangan dong. Iya. Tolong ini Pak Lurah apa namanya tuh kalau di kecamatan tuh? Apa? Polisi tah? Benar? Iya. Sekmat tah, Pak Sekmat. Ya. Ya, nanti tolong sampaikan Pak Sekmat ini bahwa bukan hanya ngurusin kebersihan kecamatan, keamanan, tapi juga pesantren merupakan aset bangsa. Ya, disinilah dididik moral anak-anak kita. Itu di Indramayu terlalu banyak bangkai-bangkai pesantren. Saya juga khawatir kalau saya mati bubar atau tidak, karena masyarakatnya tidak peduli. Kiainya mati ya masa bodoh ya. Kalau nggak percaya, ayo ke Indramayu nanti tuh, tinggal pelangnya tetap besar pelangnya mah, tapi santri udah nggak ada, kiainya mati, ya sudah. Itu berarti pesan Nabi Khidir belum diamalkan oleh kita ini semuanya, ya kan? Itu. Ini yang saya maksudkan, pelajaran Al-Quran itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, iya kan? Nah, kemudian anak dibunuh hanya berdasarkan prediksi, betul kan? Nantinya bakal menjadi anak yang jahat, nanti menyiksa orang tuanya, ya udah saya bunuh saja. Ini adalah pesan dari langit kepada badan intelijen. Ada nggak ya? Ya, badan intelijen. Ketika Anda sebagai mata dan telinga negara, siapapun, kalau diprediksi ini gerakan ini, tokoh ini, pemikiran semacam ini akan menyebabkan negara kita jadi bubar, habisin saja. Paham? Paham betul? Ya, daripada nanti setelah berkembang besar kita tidak bisa menyelesaikannya. Sejak masih kecil cepat habisin aja udah. Asal jangan ketangguhan. Kalau ketangguhan kena proses hukum, ya dong. Iya, udah karena itu kita kelas tinggi lah. Ya, kemudian kapal juga sama, diduga diprediksi di sana ada perompak. Bagaimanapun menyelamatkan aset bangsa ini, sekalipun ada kerugian sedikit nggak ada masalah. Kalau perlu Freeport dibeli oleh kita semuanya, betul nggak? Jadi Al-Quran masih bisa dipakai nggak? Masih bisa, cuman kamu yang nggak paham-paham. Makanya perlu ngaji. Ya Allah ya Rabbi, bingung sekali. Ya, nah itulah makanya jadi kita mesti mengatakan masih terlalu banyak dalam Al-Quran, di lembaran-lembaran Al-Quran mutiara dan berlian berlimpah ruah, tapi tidak ada yang pernah menyentuh, karena yang dicari hanya halal haram, ujung-ujungnya bertengkar, betul nggak? Ya,
ini naksirkan begini, ini begini. Kalau nggak ngerti, tolong dong nanya sama yang ngomong. Betul nggak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak paham ceramah saya hari ini, jangan dikomentari dulu dong. Nanya Pak Kiai, maksudnya apa? Kan gitu. Yang jadi persoalan, Allah bisa ditanya enggak? Nah, ternyata umat Islam sudah diajarin cara bertanya kepada Allah, sudah, namanya istikharah, tapi tidak pernah dipakai. Dipakainya kalau waktu mau kawin saja. Iya kan? Iya enggak? Oh, ngaku salah. Iya kan? Mau dagang rujak istikharah dulu, mau dagang istikharah dulu, mau nanam cabai, mau nanam bawang istikharah dulu. Nah, betul, sip. Itu perlu istikharah dulu. Malamnya sholat 2 rakaat, nanti Allah bimbing laku mencoblos orang yang paling layak menjadi pemimpin.